menyimak sebuah hasil wawancara kami dengan saya atas nama Rihal Jayadi dengan teman saya Muhammad Al-Bifari. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rihal Jayadi, Fakultas Hukum Prodi KN, bersama teman saya. Saya dari Fakultas Hukum atas nama Roni Adrian. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tentang batas suatu wilayah negara. Saya akan mewawancarai teman saya, bagaimana menurut Anda tentang batas wilayah negara Indonesia secara hukum. Mungkin bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rihal Jayadi, di mana batas kedaulatan negara secara hukum internasional. Baik, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dijelaskan bahwa wilayah negara garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara dengan negara lain yang telah diatur dalam hukum internasional itu sendiri. Dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi, pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih. Nah, lanjutan dari Undang-Undang Nomor 43 dari tahun 2008 tentang cara mendefinisikan konsep batas wilayah secara yuridis. Garis besar batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan terhadap negara, kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan oleh atau atas ketentuan peraturan undang-undang yang ada di dalam hukum internasional. Dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, lembaga negara dan lembaga pemerintahan baik departemen maupun non departemen membuat perjanjian internasional terlebih dahulu, melakukan konsultasi dan mengkoordinasikannya mengenai rencana tersebut dengan menteri-menteri dan jajaran-jajaran yang ada di pihak negara lain maupun di dalam negara tersebut. Sekian mungkin jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu aja jawaban dari teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Kak siapa namanya? Dengan Rizky. Baik Kak Rizky, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin melakukan wawancara yang terkait tentang bagaimana sih pendapat Kak Rizky, menurut Kak Rizky alternatif yang paling tepat digunakan dalam sengketa batas laut antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, pendapat saya sih harus segera diselesaikan ya, karena yang kita ketahui Indonesia dan Malaysia ini adalah negara tetangga. Kalau tidak diselesaikan, itu akan menimbulkan kontroversi yang sangat besar. Dan saya juga sebagai masyarakat Indonesia tidak ingin ada kontroversi antara negara Malaysia dan Indonesia. Adapun yang solusi yang ingin saya berikan terhadap permasalahan ini adalah dengan cara negosiasi. Ya, cara negosiasi adalah cara yang paling dasar untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ini harus segera diselesaikan melalui cara negosiasi ini tanpa publisitas atau perhatian publik, agar para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak. Yang kedua itu dengan cara mediasi, yaitu metode penyelesaian melalui pihak ketiga atau sebagai mediator. Yang ketiga itu adalah dengan cara pengadilan internasional. Kalaupun dari cara kedua dan cara ke satu dan kedua itu tidak dapat diselesaikan, kita mengambil cara ketiga, yaitu dengan membawa ke pengadilan internasional. Yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional ini, cara ini ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang dapat dibagi dua kategori, yaitu dengan pengadilan permanen dan pengadilan khusus. Jadi itu sih menurut pendapat saya dan solusi yang saya berikan terhadap permasalahan sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Saya akan
mewawancarai tentang batas-batas wilayah negara Indonesia dan bagaimana penyelesaian dari batas-batas wilayah tersebut. Baik, di sini sudah ada narasumber yang ingin saya menanyakan tentang bagaimana sih menurut Anda tentang batas atas wilayah negara Indonesia yang bisa Anda jelaskan. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman kita dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah program studi PPKN. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ini sebenarnya. Jadi di sini bukan bermaksud untuk menggurui, akan tetapi di sini kita jadikan sebuah wadah untuk berproses. Bagaimana kita melatih kemampuan kita, apalagi berbicara terkait dengan masalah antara negara, hubungan negara, bagaimana menyelesaikan sebuah problem ketika yang antara keklaiman suatu negara. Ya. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui, akan tetapi kita di sini sama-sama belajar. Ya, betul. Oke, jadi pertanyaannya seperti apa sih batas-batas wilayah negara Indonesia dengan negara luar ya? Ya seperti Malaysia, Singapura. Gitu. Jadi negara Indonesia ini menurut saya adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam, ya. Kekayaan alam dan terkenal juga negara yang memiliki banyak pulau-pulaunya dan keberagaman budaya kearifan lokalnya. Banyak sekali keragaman budaya, suku, rasnya. Jadi perlu kita ketahui bersama, negara Indonesia ini berbatasan tidak hanya dengan berbatas antara darat saja, melainkan perbatasan antara laut. Seperti halnya Malaysia dengan Indonesia, dia berbatasan darat, gitu. Perbatasan darat, bahkan ada juga perbatasan antara laut juga. Seperti halnya Singapura juga berbatasan dengan Indonesia ini, perbatasannya laut. Gitu. Jadi itu adalah beberapa contoh dari perbatasan antara wilayah suatu negara antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana sih negara Indonesia ini menyelesaikan suatu konflik antara negara, gitu. Seperti hanya ya secara internasionalnya, gitu. Bagaimana metodenya? Gitu. Apakah ada perbedaan antara negara luar dengan negara Indonesia? Kalau menurut saya tentu pasti ada ya. Setiap negara memiliki metode yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah masalah. Baik, saya akan menjawab terkait persoalan itu. Jadi pendapat saya ya, memang ada sebuah cara yang dilakukan Indonesia pada umumnya, seperti hanya dia akan menyelesaikan dalam hukum. Ya, itu ketika memang udah sedikit urgent, gitu. Ketika memang persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan dengan mufakat bersama, mufakat dan musyawarah antara dua negara itu. Dan negara Indonesia pun akan melakukan sebuah membawa masalah ke ranah hukum seperti ada di pengadilan. Di pengadilan itu adalah salah satunya caranya. Dan kedua, Indonesia akan melakukan akan membawa ke ranah negosiasi juga. Ya, jadi proses penyelesaian sengketa internasional secara diplomasi ialah seperti negosiasi. Contohnya ketika terdapat dua negara A dan B yang sedang berkonflik mengenai sengketa wilayah, maka dilakukan tawar-menawar antara kedua negara tersebut, lalu membuat keputusan bagaimana bagian-bagian wilayah yang sedang ada pertikaian tersebut. Memang di sana akan dilakukan sebuah negosiasi antara dua negara yang bersangkutan itu. Jadi akan dipanggil akan dipanggil sebuah duta negaranya, maksudnya akan dibicarakan oleh kedua negara itu. Akan dilakukan sebuah dialog bagaimana mencari sebuah solusi kebenaran yang terjadi di sebuah mencari sebuah kebenaran atas dasar perkelaiman itu, agar titik temu titik temu untuk menyelesaikan masalah itu ada, gitu. Ya seperti itu sih. Kalau sepengetahuan saya ada dua cara. Pertama dengan melakukan penyelesaian secara hukum dan diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi penyelesaian secara hukum dengan membawa ke pengadilan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan itu mengenai pendapat saya sih terkait persoalan ini. Tentu dari sini saya juga merasa perlu membaca banyak hal, gitu, mempelajari banyak hal juga terkait bagaimana cara yang lebih efektif sebuah negara ini menyelesaikan sebuah pertikaian, gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya mohon maaf juga karena saya tidak begitu menguasai terkait masalah ini. Dan ini adalah ruang untuk berproses saya juga, dan saya juga patut mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ini, gitu. Dari sini saya bisa belajar banyak hal juga. Oke, mungkin bisa langsung teman. Baik, terima kasih untuk narasumbernya. Jadi di sini penyelesaian tentang sengketa itu yaitu adalah negosiasi. Jadi kalau negosiasi itu tidak berhasil,
maka akan dibawa ke secara hukum internasional. Ya, mungkin hanya itu saja wawancara dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfiati. Saya dari kelas 2E ingin mewawancarai teman saya dengan materi kedaulatan atas wilayah dan penyelesaian sengketa internasional. Di sini teman saya ini atas nama Ari Rahmadani. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Coba bagaimana menurut kamu penyebab munculnya permasalahan dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia? Pertanyaannya cukup menarik dan cukup bagus sekali dengan lihat keadaan dan situasi negara kita saat ini. Jadi jawabannya dari saya cukup singkat, pendapat dari saya, hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan batas wilayah suatu negara dengan negara yang lain, sehingga negara atau wilayah akan mengklaim batasan-batasan tersebut. Ngerti. Jadi di sini itu karena penyebabnya itu karena tidak ada kejelasan antara wilayah dengan negara yang lainnya gitu. Iya, seperti itu. So, bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah masih ada sengketa gitu Antara negara. di antara negara? Kalau untuk saat ini atau keadaan yang sekarang antara negara Malaysia dan Indonesia itu saat ini berusaha melakukan negosiasi. Artinya Saudara Rahma, atas kesempatan waktunya. Mungkin ada salah dari pertanyaan saya tadi, mohon maaf. Maklum. Mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.